Kalau menurut saya sih ada bedanya ya. Kalau yang udah jatuh kan udah apa dia udah tua, udah matang gitu, udah matang ya, udah matang. Yang jatuh udah matang dia. Kalau kita petik sendiri kan masih muda mungkin, jadi belum bisa tumbuh. Yang udah matang. Enggak, enggak ada pakai dijemur segala, enggak ada sebenarnya. Cuman itu jatuh aja, jatuh, tumbuh sendiri, udah tumbuh kira-kira 30 cm yang saya bilang tadi, itu aja ditanam, enggak pakai harus dijemur atau di gimana, enggak. Masalah pembibitan kita nggak pakai dijemur. Selama ini kita belum pernah pakai atau yang namanya dicangkok atau dari ranting. Cuman kita biasanya emang seperti yang saya bilang tadi, kita pakai dari biji yang jatuh itu tumbuh, itu aja yang kita tanam, Bu. Perawatan kepada kemenyan ya, kita perawatannya kalau kita udah dikerjain, namanya di sini kalau biasanya bahasa Bataknya disugi ya. Biasanya disugi namanya. Cuman kita bawa parang, cuman dibersihin aja di bawah, nggak begitu bersih amat, nggak kayak tanaman muda, cuman gitu aja di apa pakai parang. Ya udah kita bersihin pohonnya, pohon kemenyannya, kita congkel, ya gitu aja caranya, Bu. Jadi nggak begitu rumit sebenarnya cara kerjanya. Oke, bibit yang kita gunakan biasanya yang ukuran 30 cm ya, udah 30 cm sampai 50 cm. Biasanya udah bisa dipindahin, udah bisa ditanam. Nggak perlu dipupuk ya kalau kemenyan ya. Seperti yang saya bilang tadi, beda sama tanaman-tanaman muda. Ini tanaman keras ya, nggak pernah pakai dipupuk, nggak. Porsi cahaya memang ada bedanya ya sama yang pohon-pohon yang di sampingnya. Emang ada yang langsung kena matahari, ada beda ya. Kalau emang baru ditanam, perlu ada perlindungan dari pohon di sampingnya. Jangan terlalu langsung kena sinar matahari, dia suka jadi cepat mati, dia bisa mati, bisa jadi nggak tumbuh dia pada umumnya warnanya jadi agak merah, agak merah. Cuman yang kalau agak apa ya, kena sinar, pada umumnya getahnya agak putih dia. Jadi diserang oleh hama nggak tentu umurnya ya. Ada yang baru ditanam juga bisa kena hama dia. Pada umumnya sih emang kalau udah ini ya, udah besar ya, pas sudah bisa dipanen dia kena hama, ulat, biasanya dia ulat. Ya, sampai sekarang sebenarnya belum ada obat buat ulat ya. Biasanya kita biarkan saja begitu. Lama-lama dia emang ada yang hilang sendiri, terus lama-lama emang kadang-kadang ada yang sampai mati pohon kemenyannya. Jadi sampai sekarang belum ada obatnya. Mulai dari proses penanaman, dari penanaman biasanya 10 tahun, sekitar 10 tahun kita udah bisa proses apa ya, proses pengerjaan mau ngambil getahnya di umur 10 tahun pada umumnya. Penyadapan ini apa, kemenyan ya, bahasa Bataknya ada guris, ada ya kayak arit gitu, sugi, sama apa namanya satu lagi tuh, terus pakai tali tambang ya, tali tambang biasanya. Diameter yang udah bisa dikerjain sekitar 20 cm baru bisa kita kerjain. Nggak terlalu signifikan ya, cuman kalau emang hujannya agak deras sekali gitu ya, itu berpengaruh. Jadi kalau dia udah dikerjain, udah dicongkel, kalau emang hujannya deras, dia suka jadi masuk ke dalam yang dicongkel, jadi dia dibawa, jadi keluar dia. Getah yang udah ngumpul dikeluar sama airnya, dibawa sama air ya ke bawah. Ritualnya nggak ada ya, cuman ya ada sih 1-2 orang yang bikin lapet dulu atau kita gur-gur dulu, baru nyerap getahnya. Sampai sekarang saya belum tahu ya, belum tahu masalah itu, saya belum tahu. Cuman katanya sih kalau emang ya dengar-dengar sih sama orang-orang ya udah beda pendapat ya. Ada yang bilang kalau emang dia lagi malas, dia justru bergetah di situ.
dia lagi malas. Kalau dia emang serius, kadang-kadang jadi nggak ada getahnya. Ya kata orang sih beda-beda ya pendapatnya. Kalau saya pribadi sih, ya tergantung nasib seseorang. Emang kalau udah bergetah ya bergetah dia. Ya nggak ada yang harus pakai segala macam gitu, nggak ada. Bentuk getah yang sudah layak dipanen, kalau dia udah keluar, biasanya sih jangan ini ya, udah agak kering, kelihatannya udah kering di pohon kemenyannya baru bisa disadap. Kalau kelihatan kering, jadi kalau memang masih kelihatan basah enggak. Bentuk getah yang kualitasnya bagus, saya udah bilang tadi, yang getah dalam ya namanya, di sini sebut biasanya getah dalam. Dia ngumpul di dalam, dia agak bulat gitu, bulat, agak tebal, dia tebal putih dia yang bagus. Fungsinya sih kalau dengar-dengar ya, sampai sekarang sih cuma nggak pasti ya. Kalau dengar-dengar sih kebanyakan kemenyan buat parfum ya, diekspor ya pada umumnya. Tapi katanya sih, cuma saya nggak ngerti banget ya. Biasanya katanya buat parfum, buat obat, sama buat piring apa namanya itu, piring yang keramik ya kayak gitu. Kalau selain getah sih nggak ada ya, nggak tahu sampai sekarang. Yang akarnya juga enggak, daunnya juga enggak ya, cuman getahnya aja yang perlu. Ya kulit yang hitam itu biasanya bisa dijual ya, bisa dijual kulit yang hitam. Biasanya sih digiling, dihalusin dulu, digiling dulu dia, jadi abu, sampai abu dia baru bisa dijual. Kalau langsung dijual kulit yang hitam nggak bisa, harus diproses dulu sampai jadi abu dia. Fungsinya biasanya sih ya sama, jadi campur dia ke yang getah yang bagus itu biasanya sih. Kalau kemenyan itu biasanya sih kalau banyaknya biasanya kalau dari satu batang biasanya cuman berapa ya, 1/4 kilo mungkin. Itu udah tergolong bagus. Udah tergolong bagus itu. Udah tergolong udah tergolong super dia, udah bagus dia. Getahnya udah banyak. Dalam 1 tahun kemenyan bisa disadap cuma sekali sih, yang supernya yang bagusnya ya. Cuman nanti kalau udah disadap dia udah keluar yang supernya, terus atau beberapa bulan lagi dia keluar getah getah tahir namanya, kalau bahasa Batak tahir dia namanya. Ada yang keluar dari bekas sadapannya itu bisa keluar, terus dia diambil lagi dia. Cuman harganya dia jadi lebih murah dari yang super. Untuk batasan umur kemenyan ini nggak ada sebenarnya Bu. Jadi selagi dia masih, harapan saya begitu, untuk pemerintah juga biar ada perhatian untuk kedepannya kemenyan ini supaya dilestarikan dan